Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini aktivitas Jemaah Multazam Utamatur, kami ajak Anda bergabung dengan Iqbal Himawan di Mekah, Arab Saudi. Iqbal, Assalamualaikum, selamat siang. Bagaimana kegiatan para jemaah haji Multazam hari ini? Waalaikumsalam, Anggi. Hari ini Jamaah Multazam Utamatur kembali melaksanakan ziarah. Nah, kalau yang pertama kemarin ke Jabal Sur, Jabal Nur, dan juga ke Museum Al-Quran, hari ini agak sedikit berbeda karena ziarah ini dilakukan di sekitar Masjid Al-Haram. Kita akan tanya langsung kepada Ustadz pembimbing kita pada hari ini, Kiai Haji Ahmad Rosyidin. Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spot mana saja yang dikunjungi, Pak? Yang pertama kita mengunjungi Bukit Sofa, kemudian rumahnya Arqam bin Arqam, kemudian rumahnya Ibunda Khadijah, kemudian lokasi Parlemen Darun Nadwah, kemudian ke Maulidi Rasul, dan dari kejauhan kita melihat titik di mana ada Masjid Sajaroh, yaitu masjid yang dibangun oleh pemerintah Turki Utsmani khususnya untuk menunjukkan bahwa Rasulullah pernah berdialog dengan pohon di situ. Kenapa tempat-tempat ini memiliki makna yang penting bagi Jamaah Multazam Utamatur? Dalam khasanah dunia santri ini disebut dengan rihlah iktibar. Jadi kita jalan untuk mengambil pelajaran. Bukit Sofa selain titik di mana seseorang jamaah umroh atau haji melakukan sa'i, maka di situ pula Rasulullah pertama kali memproklamirkan dirinya menjadi nabi dan rasul. Setelah beliau menerima wahyu di Gua Hira, kemudian pulang ke rumahnya untuk menenangkan diri bersama istrinya. Beberapa hari kemudian beliau memantapkan hati mengatakan, saya sudah diutus oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul. Dan di hari itu pula, orang yang sangat mencintai beliau, mendukung beliau, kemudian berubah 180% menjadi orang yang paling membenci, bahkan mensifati Nabi sebagai pembohong, pendusta, dan orang gila, yaitu Abi Lahab. Secara spiritual, Pak, kita sebagai seorang jamaah, sebagai seorang umat Islam, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pelajaran tersebut, Pak? Yang terpenting itu bahwa Islam itu diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk dan sumber kebahagiaan kepada umat manusia. Banyak umat manusia, kafir Quraisy khususnya, ketemu Nabi Muhammad, mendengar dakwah Nabi Muhammad, bahkan menyaksikan mukjizat yang turun kepada Nabi Muhammad. Tadi terlupa kita juga melihat titik di mana disebut Jabal Abi Kubais, di mana dalam sejarah kita tahu Rasulullah itu membelah bulan. Kafir Quraisy mengatakan atau menantang, kalau kamu memang Nabi, coba bulan berikan satu mukjizat. Salah satunya bulan datang ke hadapan Nabi, dibelah. Ya, secara ilmu pengetahuan sekarang sudah terbukti bahwa bulan itu pernah terbelah kemudian jadi satu lagi. Artinya apa? Kita yang lahir rata-rata 1400 tahun setelah Nabi wafat mendapatkan hidayah, itu anugerah yang sangat besar. Karena ada orang yang hidup semasa Nabi Muhammad, mendengar dakwah Nabi Muhammad, tapi Allah tidak memberikan hidayah. Nah, hidayah itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diturunkan. Yahdi mayasya wa yudillu mayasya. Yang memberikan hidayah itu hanya Allah. Maka bersyukurlah dengan menjadi orang Islam, orang yang beriman yang baik, mengamalkan ajaran Nabi. Yang terpenting selain la ilaha illallah adalah berakhlakul karimah. Kita akan beberapa hari lagi memasuki puncak haji, Pak. Jadi apakah ini bisa menjadi bekal lebih lagi untuk kita lebih memantapkan dalam pelaksanaan haji nanti, Pak Kiai? Baik. Orang berangkat haji atau umroh, bekal utamanya kata Allah kan wadazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan ketakwaan. Di atas takwa dalam Al-Quran adalah menjadi orang yang bersyukur. Maka siapapun yang dihadirkan bisa haji harus sangat-sangat bersyukur. Karena orang Indonesia atau jumlah penduduk Indonesia kan kurang lebih 280 juta. 200.000 orang mendapatkan kuota untuk bisa haji. Maka orang sudah sampai sini kalau tidak bersyukur, tidak sungguh-sungguh, itu kufur. Kalau sekali dia kufur nikmat, maka azab Allah akan datang. Maka salah satunya mari kita syukuri dengan istiqomah beribadah ke Masjidil Haram. Bahasa Sundanya jangan hawek. Hawek itu kemaruk. Mentang-mentang di Masjidil Haram tidak menjaga kesehatan. Padahal kita sedang menunggu puncak haji tanggal 8 sampai tanggal 13. Jadi bagaimana kita itu bisa menempatkan diri, tetap istiqomah, semangat ibadah, tapi tetap menjaga kesehatan. Meskipun mungkin menu makanannya nggak cocok, ya tetap harus makan. Karena tanggal 8 itu membutuhkan stamina, apalagi tanggal 9 pada saat wukuf, kita itu kalau bisa terjaga, berdoa, berzikir, mulai dari duhur sampai dengan maghrib.
Maka mudah-mudahan ya setelah kita banyak belajar ini kita menjadi bersyukur, bentuk dari syukur itu kita beribadah dengan istiqomah dan yang terpenting mencari sebab agar dalam kondisi prima pada saat puncak haji tanggal 9 waktu wukuf itu. Pak Kiai, segala fasilitas yang sudah diberikan oleh Multazam Utamatur ya Pak Kiai selama ini selalu mendampingi juga. Mulai dari lokasi hotel yang sangat dekat dengan Masjidil Haram. Kemudian ada agenda ziarah. Itu apa yang diharapkan nanti jamaah dapatkan usai berhaji? Ya. Haji itu indikator utamanya kan mabrur. Mabrur itu kata para ulama diindikasikan dalam 3 kata. Bersih, benar, baik. Berangkat ke sini meskipun diberi kemampuan ikut haji khusus, bersih niatnya. Semata-mata ingin beribadah kepada Allah, bukan ingin pamer bahwa gua mampu loh. Haji khusus atau haji plus. Yang kedua di sini benar-benar ibadah. Nah, ibadah yang benar itu dengan ilmu. Kalau lagi nggak sehat jangan ke masjid. Baik, berikut tadi adalah laporan dari rekan kami Iqbal Himawan. Dan pemirsa, demikianlah perjalanan suci kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa mengiringi perjalanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci untuk menuju haji yang mabrur. Nantikan perjalanan suci hanya di Metro TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.